menjumpai sosok hantu yang tanpa kepala. Baunya minta ampun. Baunya amis. Ternyata baunya amis, darah. Yang satu isinya uang, semua uang. Yang duanya isinya dibuka. Yang kedua isinya apa? Emas. Emas. Tapi yang anehnya dari sini ke bawah ular bentuknya. Hampir musola itu tidak buat ular. Aneh itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obrolan realita. Kembali lagi bersama saya Ibnu Gunawan, host Obor Channel. Aja sampai ke paten obor. Di samping saya ada Aki Bajang, di mana beliau pernah menceritakan pengalaman realita mistisnya yang berjudul Tumbal Persugihan Siluman Monyet. Bagi teman-teman yang belum menonton video Aki Bajang, bisa dilihat di deskripsi video ini. Di sini beliau akan menceritakan perjalanan berjualan di Pasar Keramat, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, di mana beliau digoda oleh siluman ular. Selamat malam Aki Bajang. Malam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Kita berjumpa lagi bersama Obor Channel. Sebelum lanjut obrolannya, like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Berikut obrolannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Aki Bajang yang akan ngobrol-ngobrol tentang kisah perjalanan saya berdagang dari rumah menuju ke Pasar Keramat, Duku Puntang. Saya berangkat dari rumah jam 1 malam, itu nyampe di Pasar Keramat setengah 2, jam 1.30. Itu dari rumah menuju Pasar Keramat seringkali menjumpai sosok makhluk yang goib, katakanlah makhluk goib. Pas kejadiannya di jembatan Plangpangan, atau kata orang sini itu jembatan Plangpangan. Di jembatan Plangpangan, waktu sedang naik motor, tiba-tiba di depan ada sosok ular yang gede dan panjang melintasi, menyeberang di jalan. Jadi terpaksa saya berhenti menunggu ular itu sampai habis jalannya. Itu. Maaf nih, potong dulu ya. Jembatan Pelampangan itu daerah mana ya? Jembatan Plangpangan itu termasuknya Desa Jamblang. Kalau dari Desa Wangunharja terus ada belokan, pas jembatannya itu membelok. Jadi di situ sering terjadi ya kecelakaan yang sampai fatal, kadang sampai meninggal, ada sering kali di situ banyak kecelakaan karena ya dihuni sosok ular itu, ular yang panjang yang sering kali menyeberang. Jadi kemungkinan kagok. Jadi kalau ada orang lain, orang yang bukan orang sini, orang yang bukan orang yang tahu,
Untuk orang yang jauh itu menyeberang kagok, wah, terlihat di situ jalan itu lurus, bukan terlihat lurus karena menyeberang ada kali. Kalau dari sebelah selatan itu jalan itu lurus, jadi langsung nyemplung ke kali. Banyak kejadiannya seperti itu. Terus malam berikutnya saya menjumpai sosok di jembatan lagi, tapi bukan jembatan Pelampangan. Ada lagi ke sana, terus ada jembatan Kepu, wilayahnya wilayah Kepu. Sosok jin yang besar, pas di itu, aduh, sampai merinding tuh. Kalau ingat itu, ingat jin itu besar, ya terpaksa saya lintasi, saya pamit saja. Langsung berdiri itu di jembatan, berdiri besar jembatan. Nah, di situ juga seringkali ada kecelakaan. Malam berikutnya menjumpai makhluk ular lagi, entah itu siluman ular atau apa, tapi bukan ularnya, tapi tongkatnya berkepala ular, tapi sosoknya itu hantu nenek yang bungkuk bawa tongkat berkepala ular. Kejadiannya di samping puskesmas Wangunharja. Menjumpai dia sedang berdiri di situ, ada buk kecil. Nah, di situ juga sering kali ada kecelakaan yang menewaskan korban. Korban ada yang meninggal, langsung meninggal di situ. Ya, dihantui oleh sosok nenek bungkuk yang bawa tongkat berkepala ular. Terus malam berikutnya juga menjumpai di Toang, ada lagi di sebelah sana, di sebelah Toang Kepu, ada tumbuhan itu seperti tebu, pohon tebu itu. Ada Toang, menjumpai sosok hantu yang tanpa kepala. Hantu tanpa kepala. Hantu tanpa kepala sedang berjalan. Jadi saya kan dari utara nih, berjalan, kesorot lampu, kok itu putih, berwarna putih tapi agak busuk, bajunya tanpa kepala. Jadi berjalan aja, kok manusia kok tanpa kepala? Ternyata itu hantu. Baunya minta ampun, baunya amis. Ternyata baunya amis darah. Hantunya di situ, di Toang Kedoya ada hantu. Itu perjalanan saya itu, karena saya ya dagangnya itu malam hari, sering keluar malam, jadi sering menjumpai sosok-sosok yang aneh. Terus ada lagi di depan SD Wangunharja. Ya di sini, di desa saya, SD Wangunharja, sosoknya ada pocong, tepatnya di samping pintu masuk gerbang. Ada pocong, kok berdiri pocong. Begitu saya lewat, kayak menyapa, cengir begitu, tapi kok pocongnya wajahnya hitam. Pocongnya wajahnya hitam, matanya merah. Itu pocong itu begini. Ya saya lewati aja, karena masa harus berhenti. Terus ada lagi
masih di desa Wangunharja. Itu tepatnya ada Toang, kan? Ada Toang sebelah sana, sebelah SD itu ke sana ada Toang. Itu di situ ada makam. Ada 2 makam kalau nggak salah. Namanya makam Serut. Itu dihuni ternyata sosok wanita cantik seperti sinden. Sinden zaman dulu. Kalau sinden zaman dulu itu sindennya bangsa apa ya, kayak pakai bunga melati, harum melati. Tapi sinden itu berdiri di samping jalan, kayak seperti menunggu ojek ya. Kayak seperti mau jalan-jalan menunggu ojek, mau pergi. Waktu saya lirik dari jauh, kayak seperti manusia biasa. Loh, siapa berdiri di pinggir jalan malam-malam? Kirain nunggu ojek ya gitu. Tapi pas lewat, kok baunya harum, bau melati. Begitu saya lirik, langsung saya jalan, itu menghilang. Wah, berarti di situ tempatnya ya sinden itu. Jadi di makam Serut. Malam berikutnya saya sampai di Pasar Kramat seperti aktivitas biasa. Nyampe di Pasar Kramat kurang lebih jam 1:30 ya. Beberes dagangan biasa. Pas jam 2-an biasa aktivitas saya selalu membiasakan sholat malam dan berzikir di musola itu. Maaf Ki, saya potongnya. Itu kan aktivitas berzikir. Apa yang dilakukan Aki di musola zikir? Apa yang dilakukan? Kalau saya berzikir itu nggak neko-neko. Saya mendapatkan warisan zikiran itu kalimat tauhid. Cukup membaca kalimat tauhid ya, seperti bunyinya la ilaha illallah. Tapi kalimat tauhid tersebut namanya, kalau bahasa orang sini, zikir sewu. Jadi zikir sewu itu jadi berzikir, kolbu itu berzikir. Jadi namanya puji hati sejero hati. Jadi berzikir ke kolbu, dan kolbu itu rangkaiannya ada 4 unsur. Jadi zikirnya ada 4. Ini tentang membicarakan tentang zikir. Zikirnya ada 4, diantaranya zikir syariat, zikir tarekat, zikir hakikat, dan zikir marifat. Untuk dulu. Iya, udah dulu. Silakan Ki. Santai aja Ki. Ngopi dulu Ki. Kita akan sedikit mengulas tentang zikir sewu. Itu namanya zikir kolbu. Kalau bahasa Jawa itu namanya puji ati sejerone ati. Itu ada 4 unsur, diantaranya puji syariat, puji tarekat, puji hakikat, dan puji marifat. Puji syariat berbunyi la ilaha illallah. Puji tarekat berbunyi Allahu, Allahu, Allahu. Dan puji hakikat berbunyi Allah, Allah, Allah. Puji marifat yang berbunyi hu, hu, hu. Nah,
itu kebiasaan saya dengan jikiran seperti tadi. Dan dari jikiran tersebut bisa nyampe subuh waktunya. Jadi saya tidur itu sambil duduk. Setelah habis berzikir, saya lanjutkan dengan namanya sholat daim. Sholat daim kata zaman sekarang namanya zikir napas. Jadi zikirnya pakai napas. Itu bunyinya kalau narik napas membaca hu, keluar napas membaca Allah. Itu namanya zikir napas. Jadi belajar bernapas lembut. Allah, begitu. Nyampe terus namanya sholat daim. Dan di saat saya sholat daim, ya zikir napas, banyak fenomena-fenomena seperti mimpi tapi sadar. Jadi saya memasuki alam bawah sadar sambil duduk seperti mimpi. Duduk tapi seperti mimpi. Lah, pengalaman saya waktu zikir di musola Pasar Keramat, pengalaman pertama, malam pertama saya seperti bermimpi didatangin sosok perempuan cantik sekali. Perempuan cantik, berambut panjang, ya agak kurusan. Itu menggoda seperti sayang, cinta, seperti begitu. Merayu saya dan mengajak saya untuk nikah, kawin, kata orang sini kan. Si perempuan cantik menggoda saya untuk ngajak dinikahi. Ngajak nikah. Itu malam pertama. Dan malam yang kedua seperti biasa lagi, aktivitas berzikir, seperti mimpi lagi. Seolah-olah kayak mimpi, tapi saya posisinya duduk, yaitu melaksanakan sholat daim, artinya zikir napas. Saya dibawa jalan-jalan menuju ke pinggir laut, tepi pantai, ya pinggir laut lah. Di pinggir laut. Tapi begitu si perempuan cantik itu begini ke laut, langsung laut terbuka. Seperti membentuk jalan menuju tengah-tengah laut. Dan di situ ada istana di laut. Istana yang sangat megah di laut. Saya diajak berjalan menuju istana laut. Lalu saya masuk ke dalam istana. Di dalam istana tersebut saya ditawarin lagi. Ditawarin apa? Ditawarin ada 2 peti yang bentuknya bagus dan dibuka oleh perempuan cantik itu. Yang satu isinya uang, semua uang. Yang duanya isinya dibuka. Yang kedua isinya apa? Emas. Emas mencolok. Ada emas yang masih batangan, ada emas seperti udah membentuk gelang, kalung, begitu. Emas itu mencorong, seperti ada bercahaya, menyorot. Tapi tadi kan ada emas,
Itu emas itu asli atau hayalan dalam mimpi apa itu? Ya memang emas itu saya kan dibawa ke laut. Posisi saya ya duduk seperti bermimpi. Tapi saya dibawa ke sana, ke laut. Oh, ke istana situ. Jadi dibuka emas seperti bukan mimpi, nyata Mas. Nyata. Nyata. Nah, terus si perempuan cantik menawarkan, kamu kalau mau jadi suami saya, ini barang yang dua ini, peti yang dua, nanti menjadi milik kamu. Dengan syarat kamu harus jadi suami saya. Menggoda dengan cara harta ya gitu. Cara harta, kekayaan. Ada uang, ada emas. Terus karena saya memegang amalan yang warisan leluhur saya itu berzikir, jadi waktu begitu zikir saya sadar, langsung sadar dan suara adzan di masjid jami itu ada suara adzan. Pas saya sadar ada suara adzan. Terus dari kejadian mimpi tersebut, seperti mimpi lah, itu malam-malam berikutnya saya seperti dihantui. Setiap kali sampai merinding. Cerita begini saya merinding. Setiap kali berzikir selalu dihantui seperti ada makhluk lain di belakang, kadang di samping. Pokoknya mencekam lah. Setiap kali saya berzikir di musola itu mencekam suasananya. Dan malam-malam berikutnya sering ada bau-bau yang aneh. Dihantui bau-bau aneh. Bau amis, darah gitu. Terus malam berikutnya lagi ada bau seperti mencium bau bangkai. Jadi aneh, perasaan itu aneh. Setiap malam dihantui perasaan yang aneh. Dan malam berikutnya, tepatnya malam Jumat Kliwon. Biasa kalau malam Jumat saya biasa di rumah kan tahlil apa begitu. Itu saya seperti nggak biasa. Jadi kepala itu seperti gandul begitu. Puyeng, berat, rasa berat. Ngantuk. Kayak nggak biasanya. Jadi saya langsung tertidur. Sore-sore tidur. Biasa malam Jumat ya, melekan. Biasa batur-batur. Teman-teman pada datang, ngobrol, biasa melekan. Malam Jumat Kliwon itu nggak seperti biasanya, seperti ngantuk. Jadi saya tidak melaksanakan tahlilan, zikiran, tidak. Jadi tidur, masih sore sudah tidur. Dan malamnya biasa aktivitas masih di pasar keramat, jalan. Itu aneh lagi. Malam Jumat Kliwon bukan seperti biasa. Waktu itu kejadiannya malam itu gerimis. Ya, kali gane gerimis. Gerimis ya mencekam lah. Terus saya masuk ke musola ya, berzikir seperti biasa. Langsung secara tiba-tiba datang itu persis di depan saya. Apa itu yang datang, Ki? Sosok
wanita cantik itu ternyata badannya ular. Dari sini ke atas wanita berbentuk wanita cantik yang pakaiannya pernak-pernik, ada pernak-perniknya seperti emas dan di sininya ada bunga-bunga melati dan pakai mahkota juga seperti halnya ratu, seperti ratu. Tapi yang anehnya dari sini ke bawah ular bentuknya. Hampir musola itu tidak buat ular. Aneh itu. Dan saya kaget, berhenti sejenak zikir saya. Dan si ratu ular itu ngomong, jangan lanjutkan zikirnya. Merayulah, menggoda. Jangan lanjutkan zikirnya. Saya tetap berzikir lagi. Semakin saya keras di hati. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus berzikir lagi. Si wanita cantik itu ngomong lagi, jangan lanjutkan zikirnya. Kamu minta apa? Tapi saya tetap lanjutkan zikir la ilaha illallah. Lalu dia merayu mendekati saya. Ya katakanlah kalau zaman sekarang mau meraba-raba saya, dia merayu. Kemudian saya tangannya begini, saya dorong dengan tangan begini. Maaf Ki, tangan begini tuh lebih dijelaskan lagi maksudnya gimana tuh? Maksud dari tangan begini itu isyarat. Isyarat ini membentuk Allah. Allah membentuk lafaz Allah, dan ini ada yang dinamakan geraknya. Itu geraknya namanya gerak cipta 0 dan bisa untuk mendorong bangsa-bangsa yang goib. Jadi dia langsung takut. Siluman ular itu langsung melesat ke pojok musola dan berbunyi. Ada bunyinya. Tung, begitu. Seperti suara di plafon, suara plafon yang bolong tuh, pecah. Lalu dia kabur. Sekian cerita dan kisah saya yang ditemuin Ratu Ular sepanjang perjalanan saya yang digoda Ratu Ular. Ternyata Ratu Ular itu takut sama kode ini. Dengan pengalaman Aki Bajang tadi, apakah ada pesan untuk teman Obor Channel dalam perjalanan Aki Bajang tadi itu? Saya berpesan, kita jangan sampai tergoda tipu daya setan yang akan menjerumuskan diri kita ke jurang api neraka. Ingat, tanamkan ketauhidan pada kolbu kita dan tetap selalu istiqomah membaca la ilaha illallah. Ala bidzikrillah tatma'in bil qulub. Dengan kita berzikir kepada Allah, hati kita akan tenang. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagi teman Obor Channel, semoga dengan pengalaman Aki Bajang tadi bisa diambil manfaatnya yang disampaikan oleh Aki Bajang. Semoga pengalaman itu menjadi ilmu yang bermanfaat
bagi teman Obor Channel. Terima kasih Ki Bajang yang sudah berbagi pengalaman cerita mistisnya. Apabila teman-teman ada yang ingin berbagi cerita pengalaman pribadinya, kirim ke kontak Obor Channel di bawah ini. Jangan lupa dukung karya Obor Channel dengan cara like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Ingat, aja sampai ke paten obor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.